Ya, how do you define line? Kita dapat melihat karena bantuan cahaya. Cahaya dapat membantu kita melihat merupakan cahaya yang terdapat pada spektrum tampak. Spektrum tampak merupakan bagian dari berbagai spektrum gelombang yang ada. Definisi cahaya untuk sekarang ini dapat menjadi tiga, yaitu cahaya sebagai berkas. Panjang gelombang harus di bawah dimensi alat, energi harus di bawah sensitivitas alat. Dua, gelombang. Panjang gelombang sebanding dengan dimensi alat, energi di bawah sensitivitas alat. Tiga, partikel. Panjang gelombang di bawah dimensi alat, energi harus di atas sensitivitas alat. Ya, bagaimana kita harus mengetahui prinsip hemat? Prinsip hemat ini, cahaya akan menempuh pada lintasan waktu tempuh yang paling pendek. Ya, sedangkan pada cermin, prinsip hematnya adalah cahaya akan dari A ke B akan mencari jalan yang paling cepat, yang paling singkat, yang paling jaraknya paling dekat, yaitu dari A C ke B. Kemudian sedang pada lensa kita tahu sendiri cahaya itu akan menyebar ke segala arah. Sedangkan apabila ingin kita memfokuskan, kita membutuhkan lensa. Ya, sedangkan pada lensa semakin ke tengah lensa ketebalannya akan semakin tebal. Hal ini untuk mengkompensasi nilai dari waktu dari P aksen atau dari P langsung ke P aksen lewat tengah. Ini adalah gambaran mengenai prinsip hemat pada indeks bias. Apabila indeks bias udara sama dengan dan kaca sama, cahaya akan menempuh garis lurus dari A ke B. Sedangkan karena indeks bias udara dan kaca ada berbeda, maka cahaya akan kemudian akan menempuh jarak paling pendek saat menuju B. Sedangkan pada A jaraknya akan lebih jauh. Sedangkan pada kaca jaraknya akan semakin pendek. Nomor 3. Ketika terdapat cahaya yang mengarah kepada indeks bias yang berbeda, maka akan terjadi suatu pembiasan yang lintasannya tidak akan mencapai titik koaksen. Tetapi apabila cahaya berada di tengah, maka akan mencapai titik koaksen. Waktu tempuh OQ dan OP tidak akan sama karena terdapat waktu delay di dalamnya yang disebabkan karena terdapat lintasan delta. Delta besarnya sama dengan H² per 2S, sehingga dibutuhkan suatu piranti yang dapat memfokuskan semua cahaya ke titik koaksen, di mana dan fungsi dari alat tersebut menyamakan waktu tempuh untuk semua cahaya, sehingga diperlukan suatu jari-jari lengkungan yang dapat menyebabkan waktu tempuh cahaya sama semua. Lalu apabila S mendapati datar hingga, maka titik koaksen akan mendapati lengkungan tersebut sampai berada pada titik fokus. Lalu sebaliknya, apabila titik O didekatkan ke lengkungan secara perlahan sampai O aksen berada pada panjang tak terhingga, maka titik O akan berada pada titik fokus. Lalu apabila jarak S kurang dari jarak fokus, sehingga seolah-olah cahaya yang tersebar berasal dari titik koaksen, maka terbentuk suatu bayangan maya pada titik koaksen. Lalu apabila cahaya tersebut mengarah pada titik koaksen secara sebenarnya, maka akan terbentuk suatu bayangan nyata di koaksen. Berikut adalah soal nomor 4 mata kuliah 3. Sebelum menjelaskan radiasi elektromagnetik, maka harus meninjau kolom terlebih dahulu, di mana rumusnya adalah sebagai berikut. Persamaan medan listrik di atas memerlukan koreksi, karena sebenarnya medan listrik yang dilihat saat ini adalah medan listrik yang dibangkitkan oleh suatu matan pada waktu lampau. Koreksi dari persamaan berikut ditunjukkan pada persamaan 28.3. Suku pertama dari medan listrik persamaan 28.3 tersebut merupakan koreksi dari hukum kolom. Koreksi tersebut terdapat pada zona yang digunakan, di mana zona yang digunakan adalah jarak waktu lampau, yaitu R aksen. Suku kedua dari persamaan 28.3 juga merupakan koreksi dari hukum kolom. Koreksi tersebut menjelaskan keadaan muatan saat ini, di mana terjadi waktu delay. Pada suku pertama dan kedua, nilai S berbanding terbalik dengan seper R kuadrat. Ketika nilai R kuadrat sangat besar, maka nilai E dapat diasumsikan dengan 0. Sedangkan pada suku ketiga, nilai E tidak bergantung pada kuadrat jarak, sehingga nilai E relatif besar.
Misalkan, mata manusia mampu untuk melihat cahaya bintang saat malam hari, padahal jarak bintang dan mata manusia sangat jauh. Hal ini yang disebut dengan radiasi elektromagnetik, sebagaimana digambarkan pada persamaan 28.5. Jika persamaan 28.5 diturunkan, dengan catatan menganggap jarak adalah konstan, maka akan diperoleh persamaan 28.6 yang rumusnya adalah sebagai berikut. Interferensi. Setelah mengetahui tentang radiasi elektromagnetik yang berhubungan dengan cahaya secara langsung, dan sebelumnya telah diketahui bahwa cahaya dapat bergerak karena satu elektron menari yang mempengaruhi elektron lainnya untuk mengikuti gerakan tariannya. Pada interferensi, ada sebuah fenomena yang harus terdapat paling tidak dua buah sumber cahaya atau dua buah dipol generator yang dapat membuat elektron pada receiver atau penerima tentu bergerak juga. Ilustrasi dari interferensi adalah sebagai berikut. Bila terdapat satu buah dipol generator yang menghadap ke sebuah penerima, maka penerima akan merasakan gerakan seirama dengan elektron pada dipol generator. Bila terdapat dua buah dipol generator dan keduanya homogen, maka penerima akan merasakan efek 2 kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Fenomena ini disebut dengan interferensi konstruktif. Apabila kedua dipol generator yang homogen tersebut tidak sefase atau out of phase, maka yang terjadi adalah elektron pada penerima akan diam, karena kekuatan salah satu dipol generator dihilangkan oleh generator lainnya. Fenomena ini disebut dengan interferensi destruktif. Yang menarik adalah kondisi di mana penerima posisinya berbeda pada sebelumnya. Misalkan di samping tentu berbeda dengan yang di depan, bahkan yang di depannya itu sudah merasakan sensasi interferensi yang berbeda.